Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desta Cynthia Anastasia dengan NIM 122210034 dari Program Studi Teknik Sipil kelas RA. Di video ini saya akan mengerjakan tugas Ansprop, yaitu menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas. Apa sih uji validitas itu? Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Validitas yang akan dibahas adalah validitas item kuesioner. Validitas item digunakan untuk mengukur ketepatan atau kecermatan suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item yang valid ditunjukkan dengan adanya korelasi antara item terhadap skor total item. Kriteria data yang valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dan nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan untuk uji reliabilitas adalah suatu alat pengukur yang dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Jadi, alat yang reliabel secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama. Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah Cronbach's-Alpha. Kriteria dari data Cronbach's-Alpha adalah sebagai berikut, di mana jika nilai alpha lebih besar daripada 0,7, artinya reliabilitas mencukupi. Sementara jika nilai alpha lebih besar daripada 0,8, ini mengsugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Baiklah, karena saya tadi sudah menjelaskan mengenai apa itu uji validitas dan apa itu uji reliabilitas, di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji validitas dan reliabilitas. Di sini, saya menggunakan data yang diberikan oleh Pak Abi, di mana saya dari kelas RA dan NIM saya yaitu NIM 34, NIM genap. Saya menggunakan data kelas RA NIM genap. Langsung saja untuk langkah-langkahnya, kita blok data yang terdapat angka-angka ini. Di sini terdapat 25 responden. Oke, langsung saja kita klik Ctrl C atau copy. Kita menuju ke aplikasi SPSS. Nah, di sini. Kita ke bagian data view, kita klik di sini, lalu kita klik Ctrl V atau paste. Sudah muncul data-data yang kita copy, lalu kita masuk ke variable view. Nah, kita lihat di sini data-datanya masih bertuliskan var 00001, di mana tulisannya sangat tidak singkat. Kita ubah namanya di sini, data di sini kita ubah namanya. Kita klik bagian name agar ke blok semua. Kita tekan Ctrl F. Kita ke bagian replace. Find, kita ketik var 000. 0-nya 3 kali. Kita replace with X. Oke. Lalu kita klik ke replace all. Oke. Sudah. Kita close. Untuk di bagian yang X17, kita ubah menjadi total. Total. Oke. Kita kembali lagi ke data view. Klik. Oke. Lalu, untuk menguji yang pertama yaitu uji validitas, kita ke bagian analyze. Lalu kita ke bagian correlate. Kemudian kita ke bivariate. Kita Ctrl A semua yang ada di sini. Lalu kita klik tanda panah ke kanan. Oke. Selanjutnya, kita harus memastikan di bagian correlation coefficients, bagian Pearson itu sudah tercentang. Dan di bagian test of significance, di bagian to tailored itu sudah checklist seperti ini juga. Kita klik OK. Baiklah, lalu sudah muncul data-data yang kita akan korelasikan atau kita bandingkan dengan tabel R. Di sini, X01 merupakan nama dari item yang tadi kita masukkan. Percent correlation itu adalah nilai R hitung. Significant to tailored itu nilai signifikan. Dan N ini merupakan jumlah responden, di mana jumlah responden yang tadi digunakan adalah 25. Baiklah, karena kita sudah menemukan data-data di sini, selanjutnya, untuk menguji apakah data ini valid atau tidak,
kita menggunakan data distribusi tabel R. Kita buka di sini. Distribusi nilai R tabel dengan signifikansinya 5% dan 1%. Nah, untuk N yang digunakan, di data kita, N yang digunakan adalah 25. Kita ke N25. Nah, ini dia. Di mana untuk N25, nilai signifikannya yaitu di bagian 5%, saya menggunakan yang 5%, itu nilai signifikannya adalah 0,396. Kita cek di bagian data milik kita. Oke, agar lebih terlihat. Oke, correlate. Untuk nilai R hitung di X1, ini di bagian atas, kita lihat. Di sini terdapat 0,771, yang artinya nilai ini lebih besar daripada nilai R hitungnya. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, maka data tersebut valid. Maka dapat kita nyatakan bahwa data di X1 itu valid. Oke, langsung saja. Untuk data X2 di bagian sini, itu terdapat 0,885. Kita lihat di R hitungnya. Di sini 0,885 dan untuk di R tabelnya 0,396. Terbukti di R hitungnya itu lebih besar juga daripada R tabel. Jadi dapat dinyatakan bahwa untuk data di X item 2 ini valid. Nah, untuk mengecek semua validitas ini, kita harus mengecek satu-satu dari data tersebut. Selain menggunakan uji dari nilai R tabel dan R hitung, kita dapat menggunakan uji nilai signifikan. Di mana? Di sini, di penjelasan yang awal, terdapat nilai signifikan itu lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut valid. Kita cek di data milik kita. Di sini, untuk yang item X01 atau item yang pertama, itu 0,001. Dia lebih kecil daripada 0,05. Maka data di X1 itu valid. Sama halnya dengan data di X2, sama dia 0,01, maka data di X item 2 itu juga valid. Nah, itulah cara kita untuk menguji validitas apakah data itu tersebut valid atau tidak. Seperti itu cara-caranya. Kita save saja dulu data ini. Ctrl S. Kita klik uji validitas 34 ini saya. Kita save. Oke, langsung aja kita klik tanda close. Baiklah, selanjutnya kita akan melaksanakan uji reliabilitas. Menggunakan data yang sama dengan data sebelumnya, kita pergi ke menu Analyze, lalu kita pergi ke menu Scale, dan ke Reliability Analysis. Kita klik. Nah, kita Ctrl A semua data yang ada di sini, Ctrl A. Kita kesampingkan di bagian total. Kenapa? Karena kita hanya ingin membandingkan data dari item X ini saja. Untuk bagian totalnya tidak. Kita klik panah yang menuju ke arah items. Kita klik. Oke. Sudah. Lalu kita klik, kita pastikan model di sini alpha. Karena kita menggunakan metode converts alpha, lalu kita klik OK. Nah, muncul di sini data converts alpha-nya. Di sini di mana itemsnya berjumlah 16, untuk respondennya sebanyak 25, terdapat nilai dari converts alpha-nya yaitu 0,950. Kita kembali lagi ke penjelasan yang tadi. Di sini
terdapat kriteria data Cronbach's-Alpha, jika nilai alpha lebih besar daripada 0,7, artinya reliabilitas mencukupi. Sementara jika nilai alpanya itu lebih besar dari 0,80, kita merahin di sini, mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Nah, sesuai dengan data yang kita dapatkan di uji reliabilitas, kita dapat Cronbach's-Alpha-nya yaitu 0,950. Dia lebih besar daripada 0,7, juga lebih besar dari 0,8. Jadi dapat dipastikan bahwa data uji reliabilitas yang kita miliki di sini adalah valid dan reliabilitasnya kuat. Baiklah, kita sudah dapatkan data dari uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, kita save untuk data yang kita sudah dapatkan ini. Sama saja, Ctrl S. Lalu kita beri nama filenya uji reliabilitas. Sesuai dengan ini saya 34. Kita save. Oke. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.